Halo semua, perkenalkan nama saya Uchime Santa Berusinulingga dengan NIM 192080001, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan individu dan perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu perkembangan individu. Check it out. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Pertumbuhan merupakan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan. Ada dua prinsip perkembangan, yaitu perkembangan fisik yang mencakup perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Perubahan proposisi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang kedua, perubahan mental. Perubahan mental merupakan perubahan yang meliputi memori penilaian, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi serta hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang misalnya egoisentris yang hilang berganti dengan sikap prososial. Yang ketiga, teori-teori perkembangan. 1. Environmentalisme. Teori environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan pada saat jiwa dalam kondisi lunak, yaitu pada usia dini. Anak-anak mudah dididik menurut kemauan pendidiknya. Lingkungan membentuk jiwa anak-anak melalui proses asosiasi atau dua gagasan yang selalu muncul bersama-sama, melakukan sesuatu berkali-kali, peniruan, serta penghargaan dan hukuman. 2. Naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Alam seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. 3. Etologis. Etologis adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evaluasi. Insting ikut berkembang karena menjadi adaptif dalam lingkungan tertentu, dan insting memerlukan lingkungan yang tepat untuk perkembangan yang benar. 4. Komparatif dan organisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan harus mempelajari dari sisi aktivitas yang muncul di permukaan dan aspek kejiwaan organisme pelakunya. Dan teori ini juga menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip otogenetik. 5. Perkembangan kognitif. Teori ini menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. 4. Tahap-tahap perkembangan. Hurlok membagi tahap perkembangan menjadi 10, yaitu 1. Periode prenatal. Periode ini dimulai sejak terjadi proses pembuahan atau konsepsi sampai anak lahir ke dunia. 2. Masa bayi baru lahir. Periode ini dimulai dari hari pertama kelahiran sampai 2 minggu setelah kelahiran. 3. Masa bayi. Periode ini dimulai dari 2 minggu setelah kelahiran sampai usia 2 tahun. 4. Masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal ini dimulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. 5. Masa anak-anak akhir.
masa anak-anak akhir dimulai dari 6 tahun sampai 13 tahun. Yang keenam, masa puber. Masa puber dimulai dari usia 14 tahun sampai 15 tahun. 7. Masa remaja. Masa remaja dimulai dari usia 15 tahun sampai 18 tahun. 8. Masa dewasa kini. Masa dewasa kini dimulai dari usia 18 tahun sampai 40 tahun. 9. Masa dewasa madya. Masa dewasa madya dimulai dari usia 40 tahun sampai 60 tahun. 10. Masa usia lanjut. Masa usia lanjut dimulai dari usia 40 tahun sampai akhir hayat. Bagian terakhir dari perkembangan individu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu inteligensi, seks, kelenjar-kelenjar, kebangsaan atau ras, posisi dalam keluarga, makanan, luka dan penyakit, hawa dan sinar, dan yang terakhir, kultur atau budaya. Bagian kedua yang kita bahas yaitu perbedaan-perbedaan individual peserta didik. 1. Karakteristik individual. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir baik berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Kepribadian, perilaku apa yang diperkuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seseorang atau individu merupakan hasil dari sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Yang kedua, perbedaan-perbedaan fisik. Menurut Gary, perbedaan individual dikategorikan ke dalam bidang-bidang, yaitu 1. Perbedaan fisik, yaitu usia, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental pikiran atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil inteligensi peserta didik, dapat diklasifikasikan sebagai anak jenius jika memiliki IQ di atas 140, anak pintar memiliki IQ 110-140, anak normal memiliki IQ 90-180, anak kurang pintar memiliki IQ 30-50, dan anak idiot memiliki IQ di bawah 30. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. 1. Keturunan atau genetik. Ada pengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang. Perkembangan inteligensi diwariskan oleh orang tua, diterima oleh pihak yang pro dengan faktor lingkungan. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan meliputi latar belakang sosial ekonomi, lingkungan hidup, kondisi fisik, iklim emosi, dan peranan orang tua dalam taraf inteligensi anak, serta peranan pendidikan dalam mengembangkan inteligensi anak. Bagian ketiga, perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Yang pertama, gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan yang memproses informasi tersebut. Manfaat mengenali gaya belajar yaitu pengenalan terhadap gaya belajar dapat membantu seseorang menemukan cara belajar yang lebih efektif. Bagi seorang guru, pemahaman terhadap gaya belajar murid dapat dimanfaatkan guru untuk memaksimalkan kemampuan belajar siswa. Modalitas belajar peserta didik. Yang pertama, modalitas visual atau belajar dengan cara melihat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, modalitas penglihatan atau visual yang paling utama. Metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih menitik beratkan pada penggunaan media visual. Yang kedua, auditori atau belajar dengan cara mendengar. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan modalitas pendengarannya untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Yang terakhir, kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. 2. Perbedaan gaya berpikir. 1. Gaya berpikir konvergen. Gaya berpikir konvergen adalah cara berpikir ke arah yang sempit atau ke arah mengecil, dari global ke arah detail. Yang kedua, gaya berpikir divergen. Gaya berpikir divergen adalah berpikir dari yang kecil ke arah yang luas atau dari yang detail ke global.
Perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang berasal dari sistem psikofisikis yang menentukan keunikan seseorang beradaptasi dengan lingkungan. 3 pola kepribadian yaitu 1. Ekstraversi introversi. Sifat-sifat utama ekstraversi antara lain ramah, lincah, aktif, suka mencari sensasi, periang, dan bermain. Sedangkan sifat-sifat utama introversi antara lain tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, penakut, tertutup, damai, dan terkontrol. Yang kedua, neotrotis. Sifat-sifat yang dimiliki orang neotrotis antara lain penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, percaya diri, rendah, rasional, malu-malu, larut dalam suasana hati, dan emosional. Dan yang terakhir, psikotisme. Sifat-sifat yang dimiliki orang psikotisme antara lain dingin, agresif, egosentris, impersonal, impulsif, antisosial, tidak berempati, kreatif, dan bebal. Pembahasan yang terakhir adalah perbedaan temperamental. Temperamental adalah gaya perilaku seseorang dan caranya yang khas dalam menghadapi atau merespon sesuatu. Jenis temperamental ada 3, yaitu anak muda, anak sulit, dan anak lambat bersifat hangat.